Kojo Podcast. You are Podcastan. Cerita pengalaman. Oke, kembali lagi dengan saya Faisal Nur Sodik dari tadi ya. Sudah menunggu kedatangan sosok owner yang satu ini. Baik, kita di sini kita akan berdiskusi. Jadi tidak hanya kakak ini saja, kita diskusi aja all about kehidupan, all about bisnis, apapun itu kita obrolkan di sini. Padahal niatnya kesini tuh pengen belajar loh. Aku tuh datang ke sini tuh pengen belajar, pengen tahu gimana sih cara berbisnis baik. Untuk zaman sekarang kan aku kan udah old ya ceritanya gitu kan. Aku pengen tahu nih kira-kira kalau untuk zaman sekarang anak muda tuh bisnis kayak gimana gitu sebenarnya. Ya sama aja sih kayak gitu. Beda lah, zaman dulu kan kita punya tempat, jualan, orang datang finish gitu kan. Kalau sekarang kan udah zamannya online ya nggak? Iya. Udah susah. Ya tapi kan dikolaborasikan antara si tempatnya sama di online-nya gitu. Ya, Sekali makanya pengen belajar gitu. Malu mah udah tua ya ibu-ibu gitu, mama lah gitu. Pengen tahu banget lah gimana caranya supaya si bisnis kecil itu bisa jadi besar gitu loh, kayak Kojo gitu. Kojo belum besar, masih on the way. Iya, akan besar kan Akan pastinya besar. kan. Mungkin hanya di Bandung kan, sekarang kan nanti akan ada di Indonesia, seluruh Indonesia. Amin. Ya, mudah-mudahan ya. Amin. Oke, sebelum lanjut ke kehidupan, ke bisnis, Oke. kita perkenalan dulu mungkin ya. Oke, boleh. Oke, dari kakak, silakan Kak. Nama aku adalah Via Rizky Asdiana. Orang suka manggilnya Via atau Rizky aja. Terus aku apa? Asalnya aku dari Palembang, ibu aku Sunda. Ayah aku Palembang, ibu aku Sunda. Terus aku lahirnya di Jakarta. Ya. Kalau SD, SMP, SMA, ya gitu deh. SD aku Palembang, Jakarta, Palembang, dan sampai tamat kuliah aku di Palembang. Jadi ada ini ya, darah-darah Sumatera loh. Sumatera pasti ada. Kan ayah aku orang Palembang. Kan biasanya darah ayah kan lebih dominan. Oke. Kalau kuliahnya dulu sih di Unsri, tapi nggak sampai tamat sih di Unsrinya. 2008 ayah aku meninggal. Akhirnya aku kerja stop out dulu tuh kuliahnya, stop out dulu berapa tahun aku kerja dulu tuh. Pertama aku kerja itu di perusahaan Spring Bed. Jadi aku megang beberapa sales, terus aku jualan Spring Bed, sofa, fabrikasi semua 2 tahunan lah. Ya lumayan lah gajinya gitu. Terus kerja lagi di perusahaan alat kesehatan keliling-keliling Indonesia gratis. Ya. Jadi Sabang sampai Merauke gratis sekali dibayarin. Mau ke WC aja dibayar loh. Yang penting ada kartisnya. Terus kalau ada tiket kartisnya aku dibayarin. Gratis. Akhirnya aku berhenti kerja untuk menyelesaikan kuliah kan. 2012 aku menikah. 2012 menikah. Terus aku selesaikan kuliah aku pokoknya 2013 itu aku tamatnya di Muhammadiyah. Palembang. Cuma setahun setengah sih kuliahnya. Tamat S1. Berarti ini apa? Kuliah yang di Unsri? Unsri aku konversiin. Karena kan biar cepet kan. Jadi aku di 2 tahun di Unsri, 1 tahun setengahnya di Muhammadiyah. Jadi tapi jurusannya sama? Jurusannya yang manajemen pemasaran, keuangan tadinya, pindah ke pemasaran. Biar cepat. Biar cepat. Emang sih belajar pemasarannya emang cepat. Biar cepat. Jadi kalau keuangan bisa lama, bisa nggak tahun setengah, bisa 2 tahun, 3 tahun kan nggak tamat-tamat. Karena ngitungnya itu terlalu rumit tuh. Ya, udah tua, udah ambil tamat, tujuannya apa? Lulus. Ya kan? Hal apa sih yang gokil gitu ya, terunik gitu atau teringat gitu pas SD, SMP, SMA? Apa ya? Mungkin waktu zaman SD tuh aku inget banget kalau Jakarta, terus kalau ada jadwal tuh sebulan pagi, sebulannya sore. Nah aku tuh terkenal banget suka mukulin anak cowok. Jadi kalau misalnya pulang sore, pasti aku tuh habis mukulin anak cowok. Terus kalau aku jemput, pasti aku tuh habis, ya anak cowok tuh udah ngadu aja, Pak, Kak gitu. Via tuh udah ngebukin aku, mukulin aku gitu sampai babak dulu. Dan itu hampir setiap pulang sore pasti. Gitu. Iya. SD. Oh. SD, SMP SMP juga. SMP kalau kakak kelas tuh
bandel atau kakak kelas tuh kayak nyolot ya, zaman sekarang nyolot ya masih nyolot, atau dia kayak nantangin duluan gitu. Ya udah, dia nampak sekali, aku nampak 2 kali. plak gitu. Ya, gitu. SMA juga sama, gitu. Oh, iya. Sama senior juga, kuliah juga sama. Makanya kan nggak tahu lah itu tuh, jangan gitu. Itu tergokil ya. Tergokil, sekarang masih diingat. Oh, masih ingat diingat juga ya? banget. Terus orang siapa yang aku tabokin juga aku masih ingat banget. Oh. Masih Orang-orang yang maafkan- ditabokin maafkan ingat, dia, masih ingat. maafkan dia, maafkan aku. Waktu itu aku tuh hilaf. Aku tuh hilaf beneran hilaf. Oke. Aku buka usaha juga di Batam. Aku tinggal di Batam tuh. Dia lahir di Batam 2013 Agustus. Sebelum melahirkan aku punya usaha toko baju bayi. Toko baju bayi. Aku ambil dari Bandung sebenarnya, tapi tinggal di Batam. Lumayan sih ya, kayak pangsa pasarnya juga memang ya lingkungan perumahan aku sampai kayak ke Polda atau apa teman-teman aku lah yang lain gitu. Terus aku juga buka pempek juga, bikin pempek. Pempek ya kecil-kecilan sih, kaki 5 kayak gitu loh. Tapi lumayan menyenangkan lah ya. Menyenangkan, bikin seminggu sekali tapi duitnya tiap hari Iya, gitu ya. itu dia. Pokoknya aku tuh dulu waktu zamannya di Batam itu tadi aku buka usahanya tuh kayak baju bayi dulu, tapi semua perlengkapan bayi lah gitu. Semua dia dari mulai melahirkan sampai dia usia anak aku sih gitu, kan anak aku belum setahun waktu itu, jadi sampai usia setahun 2 tahun lah gitu, jadi bayi lahir. Lumayan sih, omsetnya juga lumayan, cuman ya Berapa? omsetnya tuh ya kalau saya sebulan sekitar ada yang mungkin sekitar 50-80 gitu pada zaman itu ya. Pada zaman itu lumayan lah sih. Lumayan. Karena orang pesannya langsung banyak. Kayak saya untuk melahirkan apa aja kayak gitu ya semua. Berarti reseller masuknya atau Enggak, aku Dropshipper? langsung ke orang langsung. Jadi aku punya toko, terus aku juga jual langsung ke orang. Jadi orang tuh pesan ke aku tuh ya, aku ngelahiran nih gitu, aku ngelahiran, jadi aku perlu ini dirinci sama mereka, yaudah aku yang nyediain. Oh gitu, jadi kayak custom lagi Iya. atau gimana? Enggak, mereka butuhnya apa ya udah aku sediain aja. Apa lu mau gua ada lah. Palu nggak ada. Iya. Pokoknya pada zaman seperti Iya, itu, iya. alhamdulillah lah. Lumayan lah. Mirip-mirip lah kayak aku berarti. Iya kan? Heeh. Kan kamu semua ada kan? Mia yang punya ya, Mia yang punya ya kan? Iya. Alpukat, Alpukat. koikat, terus konveksi, terus sapi sekarang, Kambing. gila, kambing, Kambing. apa lagi? Rencana kedepannya pertanian. Pertanian, oke. Gitu. Iya kayak gitulah. Makanya aku mau belajar. Jadi aku yang udah old, aku pengen belajar sama yang milenial gimana gitu. Belajar apa nih? Belajar ilmu bisnisnya gimana supaya di zaman sekarang juga aku masih bisa berbisnis gitu. Aku bekerja, ya aku bisa berbisnis juga. Wis. Pengen dong belajar kan. Soalnya ya kalau aku nggak ngikutin perkembangan sekarang ya gimana? Sekarang sih banyak sih channel-channel promosi gitu ya, kayak GoFood, GrabFood, apalagi sekarang nambah ShopeeFood gitu ya. ShopeeFood kan lagi banyak tuh, apa namanya, misal kita pesan makanan ya 40.000 gratis ongkir, Ya. terus dipotong 50% lagi. Jadi banyak sekali untuk bisnis kuliner khususnya gitu ya. GoFood, GrabFood, sama ShopeeFood itu bisa kita pakai gitu. Oke. Lumayan sih gitu ya, lumayan buat ningkatin penjualan. Omset ya? Omset, iya. Kalau misalnya untuk aku nanya nih, sekarang kan ada mie ayam rawon tuh ya. Mie ayam rawon kalau untuk kan udah beberapa bulan ke depan ya, ini ke belakang kan jalannya. Kira-kira untuk omsetnya sendiri per bulannya rata-rata berapa? Baru dikit ya bro, jangka Dikit tapi habis terus ya. 20 juta. Dikit tapi habis terus ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi untungnya lumayan banyak ya pasti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 20 juta karena bebannya juga nggak terlalu banyak gitu. Nah kita memang lagi nyoba untuk promosi juga gitu, tapi minim budget. Minim budget caranya. Caranya Caranya. kita ceritain nih. Harus ceritain dong gimana caranya. Nggak apa-apa ya, Harus. bro? Oke. Boleh dong. Jadi kan aku belajar ya Iya, gimana iya. caranya. Sebenarnya di GrabFood, GoFood juga itu udah ada sistem untuk menjadi promosi kan, biar si apa sih namanya tombol si resto kita tuh naik gitu. Nah, cuman kan biasanya nih contohnya ya, aku join sama temen aku bikin sate taichan kemarin itu. Nah, jadi setiap mau promosi itu tapi kitanya berkurang ke kitanya Iya, kan, dipotong berkurang. kan. Iya, itu Tapi kan lumayan banyak. budget promosi namanya. Tapi lumayan banyak kan. Berapa? Ya kan kurang lebih jadi kayak kita tuh
di bawah harga kalau kita beli datang ke kita gitu, ke toko. Harganya tuh jadi lebih murah daripada datang ke toko. Ada potongan ya? Potongan, jadi misalnya nih harganya 20.000 kan kalau di toko. Terus kalau di sana itu kan sebenarnya tuh udah up kan 25%. Dan kadang ada 20%. Terus ada potongan lagi kan, potongan diskon sebagai macam. Ke kita tuh cuma 18.000. Iya, itu untuk budget promosinya memang. Oke. Iya, gitu. Jadi memang sebagai pengusaha gitu ya, kita sebagai pengusaha emang harus ngebudgetin promosi. Iya, makanya zaman sekarang tuh kayak gitu kan. Iya. Jadi apa ya, kita tuh harus pintar-pintar Pintar-pintar. Kalau dulu kan aku nanti buka toko ya nggak sih, yang nggak perlu diskon lah ya. Iya. Orang udah datang sendiri gitu kan. Tapi kalau sekarang ya orang rebutan diskon. Kan beda lagi. Sekarang permasalahannya orang-orang itu mager untuk keluar rumah. Oh, oke. Gitu. Makanya hadirlah si GrabFood, GoFood, sama ShopeeFood. Apalagi zaman pandemik sekarang. Iya, betul. Makanya si ini datang akhirnya menjadi peluang kan buat si pebisnis kuliner gitu ya. Akhirnya ya udahlah kita coba tuh. Alhamdulillah mie ayam raos ini selama berapa hari ya? 4 hari ya? 4 hari 5 harian habis terus. Alhamdulillah. Makanya aku pengen belajar banget gimana caranya tuh ya. Kayak mie ayam raos. Mie ayam raos kan 5 hari tuh habis gitu kan. Aku pengennya bikin, sekarang tuh anak aku lagi pengen bikin burger. Burgernya itu mungkin namanya nama dia kan, burger baby G. Namanya siapa? Gilby. Oh, Namanya Gilby. Cuman pengennya sih si nama burgernya burger baby G. Karena aku punya pempek Aonami, Ami G gitu kan. Jadi ya udah burgernya nama dia gitu pengennya. Boleh, bisa. Aku harus diajarin nih gimana caranya aku bikin usaha baru di rumah, ada online gitu caranya. Gini aja sih sebenarnya, karena kalau misalnya di tempat offline kayak mie ayam raos sekarang itu kita cara nge-guide-nya aku niru si warung abnormal atau enggak nasi goreng mafia. Oke. Kan kita niru tapi kita modifikasi sedikit gitu ya. Jadi dia pakai strategi berbagi 1000 porsi. Oh, berbagi 1000 porsi. 1000 porsi. Cuman kalau mereka kan benar-benar 1000 porsi, kalau kita enggak. Jadi kita batasin dari habis asar sampai maghrib. Itu kan free gitu kan. Jadi dari waktu jam 3 itu sampai sore itu, sampai jam 8 itu, jam habisnya mie aja. Habisnya mie gitu ya. Misal kita stoknya cuma 100 porsi, ya udah habisnya 100 porsi gitu. Lewat dari itu bayar gitu. Pokoknya kita batasin segitu. Dan kolaborasi sama orang-orang sekitar untuk ngebagiin voucher-vouchernya. Jadi biar pas seminggu awal gitu kan penuh terus tuh, jadi kelihatan rame, akhirnya orang-orang pada tertarik. Dan tempatnya itu harus pinggir jalan. Kalau kita kayak gitu. Kalau sekarang bikinnya itu di rumah kan, di rumah aja. Jadi kan terus rumahnya mau ke dalam gitu kan. Kalau misalnya kayak gitu bagusnya berarti via online aja kan, nggak perlu buka tempat kan. Nggak perlu. Soalnya kan budget. Saya pengennya gimana caranya dengan budget yang seminim ini, ya dia bisa menghasilkan walaupun sedikit. Iya gitu aja. Soalnya idenya dari si anak pengennya dia hobi makan burger sama pizza. Kalau pizza kan aku harus punya oven segala macam, harus bikin roti gitu kan. Cuman kalau burger ya udah, akhirnya si anak kan hobi masak, hobi makan. Ya udah nih kita jualan yuk, dia bilang jualan. Iya kita jualan online aja, dia bilang jualan. Jadi dari dia, ya udah. Akhirnya aku tuangkan lah, aku aplikasikan lah gitu kan. Udah mulai. Baru belajar Bikin menunya dulu. Harganya juga belum ada. Karena aku belum hitung kira-kira nih si kecil ini berapa ya harga pantasnya, harga layaknya. Jadi jangan sampai dia tuh mahal. Aku nggak mau jangan sampai dia tuh mahal kayak yang di restoran mahal gitu. Ya tapi kualitasnya harus baik, harus dari sama lah ya, minimal harus balance, seimbang gitu. Jadi ya anggap aja sih burger kaki 5 tapi harga jangan harga, siapa namanya? Kualitasnya bintang 5. Amin. Keren. Iya sih. Jadi di bisnis kuliner itu sebenarnya menjanjikan. Kalau kita misalnya udah nemu jalannya gitu. Kalau misalnya udah nemu jalannya tuh enak namanya gitu. Kayak mie ayam raos sekarang sebenarnya itu awalnya datang dari permasalahan sih datangnya gitu ya. Kita cash flow-nya nggak muter karena pandemi awal-awal tahun kemarin. Akhirnya
nemu tim saya gitu yang sekarang itu dia nggak kerja, akhirnya dua permasalahan itu kita gabungkan, kolaborasikan biar sama-sama jalan. Jadi si cash flow jalan, si AA-nya juga jalan gitu ya. Akhirnya kita bikin BM Rawat sampai sekarang. Alhamdulillah kita kolaborasi sama RT, sama RW gitu ya untuk bisa nge-up gitu. Kerjasama nanti si RT-nya itu kita kasih. Harus banyak belajar. Namanya tuh Faizal Nur Sodik. Faizal Nur Sodik ini umurnya masih muda banget. Iya, masih 24 tahun. 24 tahun tapi usahanya udah luar biasa dengan tim yang luar biasa. Insyaallah. Harus banyak belajar. Iya. Berarti aku harus banyak, jadi harus dapat ilmunya. Jadi aku harus tahu nih kira-kira logonya. Aku harus diajarin tuh bikin logo yang bagus. Terus cara promosinya aku harus diajarin. Pakai kemasan nggak? Nah itu dia, aku pengen tahu dulu nih. Bagusnya aku pakai kemasan yang kayak cup kayak gitu, yang apa sih namanya? Yang kertas itu loh. Atau aku biar ramah lingkungan, ya aku udah aja pakai yang tutup biasa, terus aku pakai kantong kertas. Oh iya. Bagusnya yang mana? Itu makanya aku harus belajar banyak, karena aku harus cari tahu dulu nih dari sang pebisnis Anda. Kok nyala banget. Pertama sih kalau menurut aku ya, di bisnis kuliner itu lebih ke value yang akan kita berikan ke customer gitu ya. Kalau misalnya value itu udah tercipta di produk kita, insya Allah sih si konsumen juga bakal datang sendiri. Walaupun kita tempatnya terselundup lah, terisolasi lah gitu ya, kayak gitu. Bisa pada datang sendiri ya gitu. Masalah kemasan ya mungkin itu bakal nambah juga sih value-nya sebenarnya gitu ya. Dan cuma kita mau jualnya di segmentasi mana dulu. Kalau misalnya segmentasi bawah ya dengan plastik biasa juga udah oke gitu kan. Tapi kalau misalnya segmentasinya menengah ke atas ya mungkin cukup lah gitu pakai kemasan yang memang udah pakai apa sih namanya, wadah yang itu ya, wadah gitu ya, pakai wadah kayak gitu. Mungkin bisa juga kita niru yang apa Padio Jaidi itu ada traffic ban itu sebenarnya sederhana tapi dia penjualannya bagus banget karena memang dia mungkin artis ya. Nah itu bisa jadi gitu kan, pakai bungkus sederhana tapi bagus juga. Boleh pokoknya nanti aku harus diajarin cara membuat logonya, terus kemasannya yang menarik, semuanya. Pokoknya aku tuh belajar banget ya, gimana ya kita yang itu harus banyak belajar dari anak milenial. Sebenarnya salah kalau dibilangin udah masih kecil ngapain cara main kita, salah. Zaman tuh semakin lama semakin ya begitu gitu kan. Jadi kita harus banyak belajar pada zamannya gitu loh. Sama kan kayak kita misalnya sebagai ibu, saya harus mengajarkan anak saya sesuai zamannya, jangan pada saat kayak saya dulu mami seperti ini loh. Nah, jadi baby harus seperti ya enggak kan. Di zamannya kayak sekarang harus online, harus gimana ya, kita harus ngikutin kan sebenarnya. Ya, Kayak gitu. Oh ya Keren sih. Allah, keren. Pokoknya aku tuh dapat ilmu itu banyak banget. Baru kayak gini aja ya. Enggak sih, masih Enggak. belajar juga. Makanya justru kalau orang yang bilang baru kayak gini, tapi di belakangnya tuh udah kayak punya sayap gitu loh. Udah punya sayap tuh sudah yang semuanya tuh udah ada gitu. Tinggal dikepakin aja kan. Insyaallah mudah-mudahan. Amin. Jadi rencana ke depan mau bikin usaha burger. Iya. Kedepannya itu akan dibuka itu burger. Makanya mau belajar Di daerah mana? di Cilengkrang 1. Di Cilegon 1. Oke, teman-teman Cilegon 1 boleh dipesan. Pesen ya, nanti ada di GoFood, Gojek, sama GoFood, GrabFood, oh ya, Shopee Food. Oke. GoFood, ya, GrabFood sama Shopee Food. Oke. Ini diajarin kok sama Faizal Nur Sodik. Harus. Nanti teman-teman juga bisa, mungkin nanti ada burger instan juga ya, bisa ya? Burger instan Bisa ada nggak sih, bisa sih, Bisa nggak sih? bisa sih sebenarnya, itu bisa. Jadi misalnya nih teman-teman bikinnya tinggal di rumah ya tinggal dipanasin aja misalnya, itu bisa. Bisa ya? Saya nanti tinggal nyampurin aja bisa. Iya. Jadi ya ada patty-nya udah jadi nih kita buatin, terus kita pisahin si sausnya gitu, saus sendiri kan, terus si rotinya juga sendiri. Itu bisa sih. Jadi lu tinggal ngegabung sendiri gitu ya? Di rumahnya repot. Dia bilang, terus ngapain gue beli sama lo? Dia bilang, gue pengennya yang flat gitu kan.
langsung kan gitu pengen. Akhirnya yang fresh ngapain? Emang mie instan, dia bilang kan murah ya mie instan kan. Udah harganya mahal, instan. Terus gue harus bikin sendiri di rumah, buat apa? Iya sih, repot juga ya kalau misalnya ada. Kalau sebenarnya bisa, cuman mungkin orang yang mungkin itu aku pengen banget. Jadi gini, aku tuh suka banget makan burger. Sampai aku tuh sampai pengen, kalau burger di Bandung aku udah cobain, di Jakarta aku cobain, semua burger aku centang-centang, oh ini udah gitu. Sampai di Amerika kan buka tuh burger Blenger di Jogja, aku pengen banget cobain, tapi belum soalnya pandemi. Berarti survei produk dulu. Dulunya iya, iya. Tapi aku tuh masih penasaran sama si burgernya Jessica Ademika itu. Kayaknya enak. Jessica Ademika, tolong dong di Bandung buat juga. Aku mau, beneran. Aku pasti beli. Aku yang punyanya gitu. Oh iya, boleh kalau nggak ke aku aja, nanti aku yang buatnya gitu deh. Aku yang jaga deh. Kok jaga? Aku yang manajemennya. Aku manajemennya gitu. Aku manajemennya di Bandung gitu. Kalau boleh, aku suka banget soalnya. Aku tuh pengen banget. Sampai aku pernah DM kan ke siapa tuh, ke yang di Jogja, boleh nggak ya itu si burgernya dibawa ke Bandung, basi nggak ya? Terus kira-kira masih enak nggak ya gitu. Cuma nggak ada yang bales. Saking ramenya ya. Mungkin saking ramenya tuh si Blenger tuh. Gitu. Saking ramenya, akhirnya kita nggak di Waro. Nggak di Waro. Parah banget. Soalnya pesanannya aneh. Pesanannya di Bandung bukan di Jogja. Kalau di Jogja mungkin akan bisa di Waro. Tapi dilihat. Enggak juga. Sedih. Tapi maksudnya aku penasaran banget. Jadi next pasti aku akan jadwalin ke sana. Aku sebenarnya tujuan aku cuman pengen mendidik anak, menyekolahkan anak di sekolah yang baik, secara Islam yang benar. Pengennya sih dia SD di Bidang Tauhid kan. Pengennya SMP SMA di pesantren. Karena dia punya cita-cita kayak kakeknya dia, kayak ayahku, tentara ustadz dia bilang. Ya udah, tentara ya berarti dia harus berjuang kan, olahraga fisiknya yang bagus, tapi kalau pengen jadi ustadz ya berarti agamanya juga harus bagus. Jadi kedepannya cuma aku pengen ya aku ada bisnis untuk dia juga gitu loh, supaya dia belajar. Bukan aku kok yang mengelola keuangannya, semuanya dia nantinya. Iya, karena dia punya rekening sendiri, nanti si uangnya juga akan masuk ke rekening dia. Terus jadi dia mengelola, kira-kira nih uang mau diapain, mau dibeliin apa. Kalau anak sih bilang gini, mami kalau sakit jangan bilang sakit, kurang sehat. Mami harus bilangnya sehat, biar sehat. Kalau mami bilang mami lagi sakit, jadinya sakit beneran nih. Nanti lama nanti sakitnya. Jadi harus bilang mami sehat, jadi positive thinking. Jadi harus bicara yang baik, utarakan yang baik supaya untuk hasil yang baik. Yang negatif jangan dibuang, jadi jangan diungkapkan gitu. Pas sakit, ya udah bilangnya kurang sehat gitu. Jatuh, ya jangan bilang jatuh nih. Tadi apa? Aku juga bingung kan. Oh dia bilang, jangan bilang jatuh dong, ini jatuh beneran. Terus apa? Ya udah pelan-pelan aja nak. Jangan aku bilang, dia jangan lari-lari nanti jatuh. Jangan ngomong kayak gitu Mia, nanti jatuh beneran. Yaudah ada pelan-pelan ya jalannya. Oke, ya gitu. Keren sih, keren. Jadi aku belajar dari anak-anak yang sangat menyayangi ibunya. Aku sangat tahu sama anak laki-laki ya. Karena anak perempuan rata-rata ya memang dia sayang sama ibunya. Tapi anak laki-laki tuh kalau dia sayang sama ibunya tuh aku pikir ya asal orangnya baik. Aku selalu berpikir gitu. Jadi kalau seorang anak laki-laki sayang sama ibunya pasti dia baik. Tapi kalau anak laki-laki sama ibunya tidak baik, pasti ada sesuatu. Dan memang kamu salah di kehidupan aku ya, karena kan aku dulu kerjanya bareng sama orang-orang yang udah tua dari aku. Waktu umur 19 tahun aku keliling-keliling Indonesia, terus ketemunya sama orang-orang yang udah aku belajar dari mereka gitu kan. Jadi aku lihat orang laki-laki yang tidak akur sama ibunya atau tidak baik sama ibunya, tidak menyanjung ibunya, rata-rata kehidupan dia tidak baik, tidak bagus gitu. Tapi rata-rata orang yang sayang sama orang tuanya, sama ibunya, kehidupan dia jauh lebih baik. Aku lihat sih, karena pasti ada yang namanya doa ibu gitu kan.
terus ya surga masih di telapak kaki ibu kan, walaupun nggak ada surga di telapak kaki ibu, tapi ya surga di telapak kaki ibu. Maksudnya kan bagaimana cara kita menghargai si ibu itu kan, karena aku diseorang ibu kan, waktu itu sih belum gak kepikiran bahwa aku akan jadi seorang ibu gitu. Cuman aku mikir, oh ternyata kata-kata itu aku hitung kata-kata dan kebanyakan seperti itu. Iya. Sebenarnya aku juga lagi belajar kan. Ya awalnya memang aku pribadi gitu ya, tidak terlalu dekat sama ibu awalnya gitu. Cuma ya masa sih gitu kan, mumpung ada orang tua gitu kan, kepada siapa aku mau berbakti gitu kan. Awalnya kayak gitu, mumpung ada ibu, mumpung ada ya, mumpung ada adik juga gitu ya. Ya siapa lagi, terus aku anak pertama gitu kan. Mencontohkan ya. Contoh yang baik, terus ya kebutuhan orang tua gitu ya, dan ya alhamdulillah ada penghasilan lah sedikit gitu ya. Ya harus ada lah gitu ya, maksudnya budget gitu ya, budget untuk masuk ke orang tua kayak gitu. Keren. Ya gitu sih, jadi belajar untuk selalu memberi sih sebenarnya gitu ya, walaupun ya uang di dompet itu dikit gitu ya, tapi kalau misalnya ada yang lebih membutuhkan aku selalu ngasih gitu, insya Allah gitu ya. Keren ya. Mudah-mudahan kayak gitu. Itu tuh salah satu inspirasi juga ya. Jadi berarti kan berarti kita kalau misalnya pada saat kita kekurangan, sebenarnya kita tuh gak kurang kan sebenarnya. Cuman ada yang lebih membutuhkan uang kita yang sedikit itu kan sebenarnya kan. Dan pernah ke ini sih, apa ya, aku ngasih gitu ya, ternyata dikalinya 100 kali lipat. 100 kali lipat dari yang dikasih tuh. Pernah Kayak gimana? ya, Kejadiannya di mana? sebenarnya ada orang kayak di pasar gitu ya, ya kita ngasih aja gitu, maksudnya dia butuh buat ini kasih aja gitu, Tanpa berpikir misal dia nih nipu nih atau apa gitu. atau misal ya pokoknya apapun yang kita kasih ikhlas, insya Allah itu bakal balik lagi gitu, insya Allah. Jadi pokoknya jangan ada istilah nggak ikhlas gitu ya, wah maksa nih kayak gimana gitu ya. Tapi kalau misalnya kitanya ragu ya jangan ngasih. Tapi kalau misalnya kita ikhlas ya udah ngasih aja gitu. Itu pokoknya lah. Pokoknya aku belajar banyak dari Faizal Nur Sodik, Kojo Group yang luar biasa. Semoga bisa Indonesia ya, kalau bisa mendunia gitu kan nextnya. Kalau proses yang panjang, harus terus berjuang. Sama timnya juga oke banget, solid. Amin. Kojo Podcast.